Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggracia dalam segmen Business Bites. Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Kesehatan dan Badan POM menjelang pemberlakuan halal pada Oktober 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan implementasi jaminan produk halal berjalan seragam, efektif, dan tidak menghambat aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan, ketentuan wajib halal tidak mengalami perpanjangan waktu maupun penundaan. Penguatan sinergi dilakukan melalui rapat koordinasi sosialisasi wajib halal yang digelar 8 hingga 20 Januari 2026 melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Lantas bagaimana sebetulnya prospek industri halal di tanah air di tahun 2026 ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Pak Haikal, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang Helen, Waalaikumsalam. Terima kasih Nusantara TV. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Pak Haikal, kalau kita melihat kan ini memang di tengah perlambatan ekonomi dan juga ada penyesuaian rantai pasok. Apakah sudah ada dampak dan pengaruhnya terhadap perkembangan industri halal di tahun 2025? Baik, begini. Pertama, terima kasih sekali. Dengan terundangnya di Economic Update ini berarti menegaskan bahwa halal memang punya kontribusi terhadap ekonomi. Dan halal telah bermetamorfosa dari sekedar fungsi agama pada waktu yang lalu menjadi sebuah fungsi ekonomi. Dan kita juga salah satu penyumbang yang lumayan terhadap PDB sebesar 27% di halal value chain. Jadi saya mau jawab begini. Halal teruntungkan dengan psychologist effect. Karena permintaan terhadap halal itu kan menjadi dominan seiring dengan berhasilnya halal dalam melakukan sosialisasi bahwa halal for all, halal for everyone. Halal for all artinya makanan, minuman, obat, kosmetik, wajib halal. For everyone untuk semua, bukan hanya untuk kalangan agama tertentu. Karena kalau kita melihat di luar negeri, halal itu udah berkembang luas sekali. Jadi betul-betul fungsi ekonomi. Sehingga apapun kondisi ekonomi yang ada pada saat ini, permintaan halal tetap tumbuh, tetap tinggi. Bahkan target saya 10.000 sertifikat halal per day, Ellen. Oke, 10.000 sertifikat halal per hari. Yes, itu target saya. Nah, dari sisi daya beli domestik, adakah perbedaan dinamika industri halal di tahun ini yang juga menjadi perhatian khusus, Pak Haikal? Jelas sekali. Saya ambil data dari Dinar Standard berpusat di Dubai, Uni Emirat, yang melakukan penelitian terhadap transaksi halal. Di tahun 2024, 2025 belum keluar, jadi saya pakai 2024 ya. Di tahun 2024, transaksi halal dunia itu 21.000 triliun. Dunia, 21.000 triliun, angka yang huge. Fantastis. Begitu ya? Unfortunately, Ellen, di Indonesia hanya terjadi 680 triliun. Tetapi jangan lupa, 680 triliun transaksi halal di Indonesia itu baru 3% dari target yang harus saya capai. Dari mana 3%-nya? Gini, ada 60 juta pengusaha UMKM. Dari 60 juta itu yang sudah proses halal itu baru 2,5 juta, hampir 3 juta. Jadi cuma segitu. Cuman kalau kita ambil positifnya, 3% saja sudah menyentuh 680 triliun. Biar gampang, kalau 30%, ya 6.800 dong. Disitulah signifikannya halal. Jadi masih harus mengejar target, padahal potensinya juga begitu besar ya, Pak Haikal. Saya senang banget diwawancara sama Ellen, pinter. Oke, terima kasih Pak Haikal. Jadi, kita udah gede nih, tapi target masih, kita terus. Sehingga kontribusi kita terhadap ekonomi itu makin tinggi. Nah, pertanyaan pamungkas saya nih Pak Haikal, strateginya bagaimana nih biar kita bisa kejar target dengan potensi yang begitu huge dan fantastik di industri halal domestik? Mau nggak mau, pesan Presiden Bapak Prabowo Subianto menghilangkan ego sektoral, harus kerjasama. Kita terkait dengan 9 kementerian, dengan kesehatan, termasuk dengan BPOM-nya, dengan Kementerian Agama tentu ya karena ada MUI di sana, ada kakak kita di sana gitu ya. Kementerian Perdagangan.
otomatis barang yang masuk ekspor impor kan wajib halal. Yang beredar juga wajib halal. Kementerian Pariwisata, wisata halal juga dari kita juga, begitu. Dan apalagi yang belum saya sebut, Kementerian Kesehatan, ekspor impor kita, invest juga harus halal lebih Kementerian dulu. Perdagangan juga ya, Perdagangan gitu ya? juga, pertanian juga, Kementan juga, RPH rumah potong hewan kan di bawah itu, Pemda juga, karena banyak sekali rumah potong hewan yang masih di bawah Pemda. Itu kita awasi juga. Jadi pertama regulasi. Menjawab Ellen tadi, apa strateginya? Pertama regulasi. Regulasi sudah saya usulkan ke Komisi 8 DPR RI untuk segera dirubah. Undang-Undang 33 2014. PP 42 2024 itu sudah kami revisi, kami usulkan ke DPR supaya DPR dalam hal ini Komisi 8 bisa segera merubah. Yang kedua, setelah regulasi, kolaborasi. Nah, ini juga melanjutkan pertanyaan tadi kan dari strategi regulasi, kebijakan regulasi yang memang ada digitalisasi juga, ada sosialisasi juga, dan juga kolaborasi. Sejauh ini seperti apa sih kerjasama dan juga komunikasinya secara kolektif, mengingat juga pemberlakuan wajib halal di Oktober 2026 nanti? Salah satunya sekarang sedang berlangsung diantar kedeputian di 9 kementerian tadi. Hari ini dengan Kementerian Kesehatan dulu, BPOM sebagai mitra kita utama gitu ya. Kemudian dengan perdagangan, bahkan terlibat dalam resiprokal dengan Amerika. Karena Amerika sangat concern dengan halal. For your info, Ellen, Amerika sendiri sebenarnya lebih aware dengan halal karena sejak tahun 74 loh. Kita kan baru 2024 gitu ya. Dia tahun 74, tahun 75 sudah berdiri tuh. Yang namanya lembaga-lembaga halal di Amerika. Begitu juga Malaysia dan China. Jadi ya mulai sekarang sampai dengan Oktober kita ada jadwal. Sampai Ellen, sampai ke pasar-pasar dengan Kemendak sudah ada jadwalnya. Ada 1610 pasar. 1610 pasar termasuk mal-mal kita udah jadwalkan sampai dengan Oktober. Itu dengan Kemendak. Untuk ke pariwisata kita jadwalkan ke 6.000 desa untuk kita buat desa yang halal wisata sehingga banyak tujuan destinasi untuk meningkatkan pariwisata. Jadi semua kita udah jadwalnya rapi sampai akhir. Jadi masih banyak PR halal dengan beberapa kementerian. Ini menarik sekali tadi Pak Haikal kan sempat mention bahwa memang kan kita negosiasi tarif dagang antara pemerintah dan juga pemerintah Amerika Serikat kan masih berjalan. Adakah mungkin informasi terkini terkait dengan untuk kalau halal industri halal? Kalau halal dan Sudah. I guarantee you, karena saya sendiri yang datang ke Amerika, saya diskusi dengan USDR, United States Drug and Agriculture, juga ada perwakilan USDR, trade-nya. Saya jelaskan apa itu halal dan mereka sangat menerima, sudah comply. Saya nyatakan ini di forum internasional, di forum nasional yang juga internasional, saya nyatakan dengan halal tidak ada lagi isu. Kami sudah selesaikan perdebatan itu, perundingan itu, bahwa Amerika sangat patuh, sangat comply dengan halal standar dunia yang dimonitori oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Sehingga kita tinggal golden shake hand aja dengan mereka. Tinggal golden shake hand, all clear, all good begitu ya? All clear, all good. All clear, all good. Khususnya halal ya, untuk yang halal. All clean, all good. Baik. Pak Haikal, ini menarik sekali, dialog juga akan semakin menarik. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Kembali di Nusantara Economic Updates, pemirsa, dialog bersama dengan Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Kita lanjutkan kembali. Pak Haikal, ini masih menarik sekali jika kita membahas berbagai dinamika yang ada di industri halal. Tadi kan juga sempat disebutkan oleh Pak Haikal, ada dari regulasi, kemudian potensi kolaborasi, sosialisasi, dan digitalisasi. Nah, ada lagi tidak mungkin yang menjadi fokus di industri halal agar bisa berkembang pesat dan juga bisa mencapai target yang disampaikan oleh Pak Haikal tadi? Jadi begini, saya kan terjun langsung ke warung, kafe, hotel, restoran, pabrik. Saya sendiri ikut bersama teman-teman, bersama anak-anak, bersama staf, ikut datang ke mereka. Salah satu hambatan mereka itu adalah historis. Dulu pernah urus Pak, ribet, nggak mau. Sekarang, dulu pernah urus Pak, mahal, nggak mau. Dulu pernah ini Pak, nggak mau. Saya bilang, ya itulah historisnya. Justru kami hadir untuk lebih mempercepat, memudahkan, meringankan, bahkan
kami bawa kabar gembira. 1.350.000 pengusaha dibiayai oleh Pak Prabowo kok. Dibiayai oleh negara kok. Presiden kok. Ia menggratiskan, menghadiahkan 1.350.000 pengusaha. Jadi tunggu apa lagi? Mudah, jelas mudah. Anda tidak perlu mengetik. Karena dengan sistem yang kami kembangkan, Halal Max, yang di dalamnya ada si halal, itu tinggal foto, itu automatically foto yang dari bentuk JPEG itu tertransfer jadi teks. Oke, itu dari sistem, dari sisi digitalisasi sudah termapping dengan rinci begitu ya? Nggak ada lagi, Mbak Ellen. Ngetik-ngetik itu nggak ada. Jadi pengusaha dimudahkan banget. Kami pakai bantuan artificial intelligence. Kami tangkap, langsung kita jemahkan dengan teks, langsung masuk ke sistem kami. 1 kali 24 jam kok keluar. Jadi apa lagi yang ditunggu? Tapi untuk dari sisi literasi, kan kita tahu kan memang era percepatan digitalisasi ini memang tidak semua segmen itu bisa menangkap dengan cepat, begitu Pak Haikal. Nah ini dari sisi literasi bagaimana, apa yang perlu difokuskan dan juga menjadi perhatian lebih lagi? Pemirsa, saya kewalahan nih jawab Mbak Ellen. Ya, itulah Mbak Ellen. Literasi kita belum merata. Contohnya menjawab jaringan internet aja. Kan yang lancar kota besar. Kota yang kecil, yang ketidaklancaran itu, apa hambatannya? Apa solusinya? Kita punya 110.000 pendamping. Punya 168 satgas halal. Mereka lah sebagai ujung tombak. Mereka ujung tombak, memberikan solusi, memberikan knowledge, pengetahuan, edukasi, supaya nyampe ke telinga mereka bahwa ini loh, murah loh, mudah loh, gratis loh, bukan murah, sorry, gratis bagi UMKM. Apalagi yang ditunggu? Kenapa harus begini? Begini, ada pengalaman saya ketika ke Pontianak, saya datang ke toko-toko, ke gerai-gerai toko-toko mart-mart itu. Produk kita kan makin sedikit ya. Bahkan untuk kopi saja dari made in Malaysia, dari Singapura. Produk lokal UMKM kita begitu ya, Pak Haikal. Iya, ya, itu yang masih menjadi. Itulah sebabnya kita berusaha memberikan literasi yang baik, pengetahuan yang baik, Pak, Bu, wahai pengusaha UMKM. Kalau kamu nggak halal, kamu nggak dipilih. Percaya saya deh. Psikologi masyarakat Indonesia yang kebetulan 90% Muslim ini, pilihan pertama itu halal. Dan kita punya studi untuk itu, Ellen. Studi kita menunjukkan bahwa 88% pilihan pertama tuh halal. Jadi secara respon konsumen kita juga cukup positif begitu ya? Memang saya terbantukan dengan psikologi itu. Saya bilang, semua orang pengen halal. Sekarang kalau balik lagi ke Pontianak tadi, anak-anak kita mau milih kopi. Akhirnya keambil kopi Malaysia, kopi Singapura. Kenapa? Halalnya gede banget di situ. Sementara UMKM kita enggak. Bayangkan keripik singkong, keripik pisang, masa dari Singapura? Emang sejak kapan dia punya kebun singkong gitu kan? Sejak kapan dia punya kebun pisang? Itu kan dari kita. Oke, jadi itu bisa dibilang menjadi PR yang harus dibenahi. Saya bekerja sama dengan Bang Maman, Pak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM. Saya kerjasama inten. Saya selalu berhubungan baik dengan Pak Maman. Bagaimana UMKM itu tersadarkan, ayo proses halal. Ayo proses halal. Anda kalau nggak halal, kalah lo bersaing lo. Mbak, ini bocoran sedikit. Oke, baik Pak. Tekstil yang masuk dari China itu berlogo halal. Baik. Karena saya ke China, saya ke Guangzhou, saya ke Shenzhen, saya ke kota-kota di sana. Saya lihat loh, mereka udah halal loh. Jadi sudah adakah komunikasi ataupun juga perbincangan khusus dengan Asosiasi Garmen dan Tekstil mengenai ini? Oh iya dong. Sudah. Bagaimana dengan responnya? Dengan asosiasi kita tuh erat banget semua. Sampai asosiasi hotel udah kita undang. Jangan salah kaprah, bukan hotel dihalalin, bukan. Makanan yang ada di hotel cukup dikasih logo halal corner, gitu loh. Seperti di luar negeri. Begitu juga soal tekstil. Begitu juga yang intens sekali beberapa kali dengan asosiasi kosmetik. Karena mereka khawatir. Di Oktober belum 100% halal. Saya bilang kalau belum 100% halal, pasar akan menentukan. Gitu. Pasar akan menentukan. Anda nggak akan terpilih. Jadi komunikasi terus kita jalankan. Jadi intinya seperti yang tadi Nusantara TV sampaikan, tidak ada penundaan untuk ini. Jadi bagaimana ya Pak Haikal supaya kita bisa naik level lagi di tengah persaingan global, padahal kita juga pasarnya begitu besar, strateginya seperti apa agar pasar halal kita ini bisa menjadi hub begitu ya, menjadi produsen dan juga eksportir utama produk halal? Begini,
Saya punya target dari 60 juta pengusaha UMKM, itu kan 14%-nya, 20%-nya, 20%-nya atau 14 jutanya kuliner. Itu kita beresin. Ya. Kalau itu kita beresin, kita sudah menjadi pusat kuliner dunia. Karena 14 juta itu sama juga dengan penduduk, satu penduduk mereka gitu ya. Satu penduduk. Sementara kita tuh cuman pengusaha kita yang 14 juta. Lantas berikutnya adalah kosmetik. Ketika yang target saya itu 4, makanan, minuman, obat, kosmetik. Ini kejadian di WHO, automatically tidak sampai 2029. Itu target saya dengan Presiden. Ya, dengan Bappenas. 2029 Indonesia pusat halal dunia. Mudah-mudahan saya bisa percepat sampai 2026 ini ketika wajib halal Oktober itu berhasil. Ya. Itu kalau berhasil, maka apa yang Mbak Ellen katakan tadi, kita menjadi hub berhasil. Kenapa? Everybody wants Indonesia. Amerika pengen masuk. Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, semua negara pengen masuk karena di sini ada 260 juta penduduk. Terus saya katakan, udah halal belum? Belum. Halal dulu. Bagaimana caranya halal? Ikut sistem kita. Bagaimana ikut? Bagaimana ikut? Bagaimana ikut? Bagaimana sebetulnya ikut? tinggal eksekusi aja begitu ya? Yes, kalau itu semua tercipta dong Indonesia sebagai hub halal dunia. Gitu kan? Saudi masuk. Timur Tengah juga masuk. Kurma juga harus halal. Apalagi sudah mendekati bulan Ramadan. Ya, Pak Haikal, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira apa yang menjadi pesan dan harapan dari BPJPH untuk para pelaku usaha dalam artiannya ini berkontribusi lebih lagi untuk industri halal dan juga kontribusinya terhadap ekonomi kita? Menuju WHO, wajib halal Oktober, kita punya 8-9 bulan. Di antara 9 bulan ada 1 bulan yang menjadi penentu, yaitu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kami kerahkan 110.000 pendamping, kami kerahkan 6.000 para auditor, kami kerahkan semua sampai 10 kepala loka dan kepala balai yang sudah kami bangun, kami kerahkan semua. Kami ingin 50% itu tercapai di bulan Oktober. Kami sanggup memproses 10.000 sertifikat per hari sampai dengan Ramadan, sehingga ke depan setelah Ramadan kita sudah menyelesaikan 50% pekerjaan kita. Kalau itu tercipta, maka kontribusi kita saya perkirakan sudah mencapai 12.000 triliun rupiah transaksi halal. Saya perkirakan 12.000 triliun rupiah. Dan itu sudah menembus 29 sampai dengan 30% dari PDB kita. Itu harapan saya. Oke, mungkin satu lagi deh Pak, mumpung masih ada waktu. Apa yang menjadi PR utama dan fokus utama BPJPH dalam memperkuat ekosistem industri halal dalam beberapa tahun ke depan supaya nanti kontribusinya terhadap ekonomi ini lebih signifikan lagi? Top. Regulasi. Regulasi yang saya usulkan disetujui oleh DPR dengan Komisi 8, ya. Kemudian dilihat, dibaca dengan detail, itu setuju, maka terciptalah halal seperti yang Pak Penas katakan, growth economic engine booster. Jadi booster untuk pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena di regulasi saya sudah siapkan segalanya, halal satu atap bersama 9 kementerian, organisasi, ada MUI di sana, ada kepolisian juga, saya siapkan semuanya. Regulasi ini jalan, maka 2026 tercipta Indonesia halal dunia. Regulasi kuncinya begitu ya? Regulasi. Dan juga kolaborasi dong pastinya. Utama nomor 1 regulasi. Oke, baik, terima kasih Bapak Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH telah bergabung bersama kami dan juga berbagi pencerahan yang begitu komprehensif. Semoga tentunya kita harapkan ekosistem industri halal semakin tancap gas lagi ya. Pak Haikal, terima kasih sekali lagi. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Haikal. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, sampai jumpa.